pangkat. Nah, disitulah kita salah. Gitu. Jadi kalau kita menulis untuk naik pangkat, berarti kita seorang amatiran. Ya. Amatiran itu dalam arti bahwa kita memang hanya nulis kalau butuh, kita bukan penulis profesional. Padahal kalau kita hari ini mulai menulis seperti tadi disampaikan sampai ke Scopus, itu artinya kita mau moving to the next level. Jadi ketika kawan-kawan mulai menulis, ya, kita udah mulai bicara jurnal internasional, itu artinya harus ada kesadaran baru bahwa kita sedang berjalan, sedang melakukan sebuah hijrah to the next level. Ya, jadi kita moving to the next level. Menjadi apa? Menjadi pemain profesional dengan kemampuan-kemampuan profesional, karena kita akan bercakap-cakap dengan kawan-kawan dari seluruh dunia. Mungkin kita tidak sadar ya, satu tulisan yang kita tulis hari ini itu dibaca oleh orang di Belanda atau di Thailand, orang di Thailand atau di Vietnam, ya, di Eropa Timur membaca tulisan kita, dan itu mencerdaskan. Itu artinya apa? Kita udah menjadi pemain global, bukan lagi pemain lokal. Boleh ditulis dari Tulungagung, bisa ditulis dari Kediri, bisa ditulis dari Papua, tapi dibaca di Eropa, dibaca di Amerika, dan kita menyumbangkan apa yang disebut global knowledge. Nah, jadi transformasi yang sedang kita lakukan itu adalah mengubah sesuatu yang lokal, kecerdasan lokal itu menjadi kecerdasan global. Melalui apa? Melalui tulisan-tulisan yang bermutu. Ya. Nah, jadi untuk itu izinkan saya membagi beberapa catatan yang saya siapkan ya. Di dalam kesempatan ini, saya kira penting sekali kita untuk melihat bagaimana kita bisa melahirkan satu karya yang diterima pada level internasional. Itu adalah dengan pemilihan isu yang up to date, ya. Data yang kaya, literatur yang bereputasi, pemenuhan template ya, yang itu semua menjadi rahasia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat 10 ketentuan ya, yang saya rumuskan. Jadi ini semacam rahasia kita menulis dengan mengikuti 10 ketentuan menulis artikel jurnal. Ya. Nah, 10 ketentuan inilah yang nanti akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memandu kawan-kawan untuk bisa melihat ruang baru, melihat tema-tema baru, ya. Dan jadi ada dua ya kawan-kawan, ada dua hal yang penting sekali. Yang pertama adalah menguasai dunia kita, dunia yang kita sebut sebagai Islamic economy. Ya. Jadi yang kita sebut Islamic economy itu kita kuasai. Ya. Ekonomi syariah kita kuasai. Yang kedua secara teknis dunia publikasi, dalam arti persyaratan akademis yang dibutuhkan oleh jurnal itu harus kita kuasai. Nah, dua hal itulah yang ingin saya komunikasikan pada kawan-kawan pada hari ini ya. Nah, jadi kita lihat di mana dulu letak pentingnya ekonomi Islam ya, dalam dunia akademik. Jadi ekonomi Islam itu dia harus merupakan satu tawaran bagi solusi berkelanjutan untuk masalah ekonomi global. Nih, jadi positioning ini yang harus diambil. Kalau kita mau transforming pengetahuan, insight dan sebagainya untuk ke level yang lebih tinggi, maka kita harus melihat dia sebagai solusi berkelanjutan. Yang kedua, ini menyangkut etika dan moral
Jadi di mana ekonomi Islam ini menekankan etika dan moral yang itu semakin penting. Ya, kebutuhan dalam dunia bisnis yang serba cepat. Ya. Dalam dunia bisnis yang serba cepat. Jadi oleh karena itu kita perlu melihat ya, bagaimana sebenarnya di dalam pengembangan atau di dalam pengembangan tulisan-tulisan itu kita bisa menawarkan satu pendekatan yang unik, ya. Pendekatan unik yang merupakan keunggulan dalam pengambilan keputusan pengelolaan ekonomi. Jadi disitulah positioning ekonomi Islam. Jadi harus kita lihat sebagai sesuatu yang distintif, ya, yang memberikan satu kontribusi. Nah, jadi dia punya potensi untuk memberi kontribusi signifikan pada pengembangan teori ekonomi dan kebijakan. Nah, jadi ini konteks pentingnya positioning kita dalam dunia akademik yang harus kita pahami, sehingga nanti kita bisa mengembangkan topik-topik penelitian, ya, bisa mengembangkannya sesuai dengan permintaan dari dunia global. Karena tadi saya bilang kita mau moving to the next level, artinya kita mau main pada kaliber global, ya. Nah, jadi ekonomi Islam itu dia sebuah sistem ekonomi yang holistik, ya, yang merangkum prinsip moral spiritual. Jadi bukan cuman rasional, ekonomi rasional. Kalau ekonomi barat itu dia lebih berorientasi pada ekonomi rasional. Tapi di sini prinsip moral spiritual yang menjadi jiwa yang mengatur aktivitas ekonomi. Kenapa? Itu sebagai jalan untuk memastikan tercapainya kesejahteraan di dalam masyarakat. Ya, ada keyakinan bahwa sistem ekonomi yang holistik itulah yang sebenarnya lebih menjamin pencapaian kesejahteraan. Karena ilmu ekonomi itu sebenarnya ilmu kesejahteraan. Jadi esensi itu lebih mudah dicapai, ya, dengan pendekatan holistik yang menekankan prinsip-prinsip etis seperti keadilan, kejujuran, ya, tanggung jawab sosial, dan juga melarang praktek eksploitatif, ya, seperti riba misalnya. Itu kan memang karakter dari apa yang disebut sebagai ekonomi Islam. Nah, jadi dengan demikian, ya, ini bukan hanya soal keuangan, perdagangan, investasi, ya, produksi, ya, tapi sesuatu yang menyangkut keadilan di satu sisi dan keberlanjutan. Jadi dua hal prinsip yang penting sekali di situ adalah apa? Yang satu, kepentingan orang banyak. Jadi menjamin kepentingan orang banyak melalui keadilan. Yang kedua, menjamin, ya, sesuatu dalam jangka panjang. Itu yang disebut sebagai sustainability, keberlanjutan. Dengan pendekatan ekonomi Islam, dia punya kekuatan untuk menjamin dua hal itu. Untuk kesejahteraan orang banyak dan untuk kesejahteraan masa depan. Jadi itu yang sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat krusial kalau kita lihat dengan ekonomi yang kapitalistik, ya, yang liberal misalnya, karena dia tidak berorientasi pada pilihan nilai itu. Nah, jadi oleh karena itu, ya, kalau kita mau masuk ke dunia publikasi, maka tantangan yang penting sekali adalah, ya, bagaimana kita menentukan topik. Topik itu penting sekali, ya. Bagaimana kita bisa menentukan topik, dan kemudian dengan topik itu kita bisa mengembangkan mengembangkan berbagai research, ya. Nah, kemudian melalui research
yang kredibel melalui research yang kita lakukan dari berbagai sumber, kita bisa menyusun ya, satu kerangka, struktur, mengorganisir ide. Jadi topik tadi, kalau sudah masuk ke dalam satu topik yang distintif, yang kontekstual dengan perkembangan ekonomi Islam dalam konteks yang lebih global, kita nanti bisa menulis naskah akademik ya, yang kontekstual. Ya, kontekstual. Nah, sesuatu yang kita tulis itu kalau kita sudah punya kemampuan untuk melakukan ya, revisi, editing, dan mengirimkan naskah itu ya, sesuai dengan tadi perkembangan ya, itu menjadi sesuatu yang dasar. Nah, jadi dalam hal topik ini sangat penting. Karena apa? Selalu kalau kita lihat tulisan-tulisan yang ada ketinggalan. Jadi tulisan atau riset itu sifatnya postpartum. Postpartum itu datangnya belakangan. Semua udah berjalan, udah terjadi secara empiris. Riset kita datang belakangan. Misalnya saya ambil contoh ya, cloning udah berjalan lama. Persoalan blockchain, Bitcoin, ya, persoalan blockchain e-commerce. Tapi dari sudut hukum, ya, jadi kalau kita bicara dalam konteks ekonomi syariah, dari sudut perspektif Islamic law, ya, itu kita ketinggalan, kita postpartum sifatnya. Nah, oleh karena itu kita harus cepat melihat topik-topik ya dengan isu terkini. Ya, seperti misalnya sekarang ekonomi hijau, green economy, ya, fintech, financial technology. Ini hal-hal yang sangat penting. Jadi kalau kita udah mengumpulkan data, argumen, ya, kemudian kita bisa melihat di mana research gap. Jadi kalau kita masuk ke dalam topik-topik tadi, kita bisa menemukan research gap dan bisa menemukan perspektif baru atau solusi inovatif ya, untuk persoalan ekonomi Islam. Nah, jadi kira-kira kalau kita lihat nanti penulisannya, ya, jadi habis ini saya tunjukkan bagaimana kita memetakan topik-topik itu. Tapi ini sebuah kerangka yang sistematis, yang kalau kita lihat ada 6 perkara di situ, di mana dalam banyak jurnal hasil dan pembahasan sering sekali dijadikan satu. Jadi kerangka atau sistematika seperti ini yang harus kita kuasai, ya, harus kita kuasai untuk penulisan. Dan kalau saya gambarkan lebih jelas, ini yang sering saya sebut sebagai rukun Scopus ya. Jadi Anda untuk berhasil di dalam menulis itu perlu menguasai rukun Scopus ini. Dan apa yang dikuasai dari rukun Scopus ini? Hanya 2 perkara. Jadi tolong diingat-ingat, kita perlu menguasai 2 perkara. Yang satu apa? Yang satu, apa tujuan dari setiap perkara, ya, apa tujuan dari setiap bagian. Dari 6 bagian ini, itu masing-masing tujuannya apa. Kalau kita menulis introduction untuk apa, menulis literature review untuk apa, menulis method untuk apa, tujuannya untuk apa. Ini yang perlu kita kuasai. Ya. Itu nanti saya bahas. Itu perlu kita kuasai. Yang kedua, apa yang harus kita kuasai? Yang harus kita kuasai poin apa saja yang harus ada di dalam. Kenapa? Karena dicari oleh jurnal. Apakah di dalam discussion kita sudah melakukan interpretasi, ada analisis di dalam discussion, ada mengutip literatur, itu poin-poin yang harus ada. Ya, yang demikian juga di introduction, apakah tujuannya sudah disampaikan?
Apakah argumen atau hipotesis yang sudah dinyatakan ini? Nah, ini poin-poin yang harus ada dalam setiap bagian ini yang harus kita pegang. Ya, jadi keseluruhan dari pembicaraan kita selanjutnya akan kita bahas secara detail ya. Nah, jadi kita lihat dulu. Ya, untuk masuk ke sana, kita harus paham. Ya. Untuk bisa menulis menyusun itu, kita harus paham isu ekonomi Islam yang berlaku di jurnal, yang bisa diterima jurnal, yang kalau kita tulis ya kecil penolakan. Ya. Nah, itu saya bikin ukurannya. Jadi teman-teman bisa langsung cek apakah yang ditulis itu ada sisitisnya. Maksudnya apa? Isu yang kita bahas untuk ke jurnal itu isu yang kontroversial atau bukan. Yang kita bahas itu isu yang menyangkut transformasi atau change, bukan. Apakah ini sebuah tren? Ya, sebuah tren yang sedang kita bicarakan. Atau suatu yang emergensi. Ya, atau sebuah solusi. Sebuah solusi. Nah, jadi inilah yang. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi saya petakan ini ada 10 topik. Ya. Jadi ada 10 topik yang bisa kita lihat dari isu perbankan syariah dan dalam hubungannya dengan perbankan konvensional, integrasi zakat dan pajak, pembiayaan rantai pasok halal, microfinance syariah, suku obligasi syariah, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi Islam, pengelolaan wakaf, ya, cryptocurrency, ya, atau mata uang digital, perilaku konsumen sampai kepada takaful. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi kita lihat di kolom 2 ini, dalam topik itu apa yang kontroversial. Jadi yang kontroversial inilah yang kita angkat sebagai starting point untuk membuat sebuah research. Ya. Jadi ini ada 20 isu, ya, 20 isu, 10 isu kontroversial, 10 isu transformasional yang menjadi starting point. Jadi ini starting point kita untuk menulis. Jadi di sini ada 20 ya. 20 isu yang bisa menjadi starting point, yang 10 yang punya jiwa tadi saya bilang sisitis ya, kembali ke sisitis tadi yang kontroversial dan yang transformasional. Nah, dengan cara yang sama ke 10 tadi itu bisa kita petakan ya, dalam konteks apa yang menjadi trending. Misalnya permintaan suku berbasis ESG misalnya. Ini atau platform pembelajaran online dan sertifikasi atau funding wakaf. Itu yang trending. Nah, termasuk digitalisasi pengumpulan zakat. Isu-isu yang trending di dunia, di jurnal. Jadi kalau kita udah bicara jurnal internasional, kita harus masuk ke dalam isu-isu ini. Termasuk yang disebut emergency, risiko gagal bayar, risiko keamanan cyber, aset wakaf yang terbengkalai, konsumsi berlebihan limbah, ya, di pasar muslim, penetrasi rendah, pasar negara berkembang, isu-isu yang emergency. Sampai kepada solusi-solusi yang perlu kita bahas. Ya. Jadi ini saya menginvensi ya, 50 topik di dalam bidang ekonomi Islam yang menjadi pemetaan ya, di dalam jurnal-jurnal internasional yang jadi pintu masuk kita menulis. Jadi ini starting point, diambil salah satu dari 50 ini ya, dirumuskan menjadi satu starting point. Jadi di bawah 10 topik ya, di bawah 10 topik
Jadi kalau kita kembangkan topik-topik yang lain akan menemukan isu-isu sensitif yang lebih kompleks lagi. Ya. Nah, jadi dari situ, dari isu-isu itu kemudian bisa kita lihat ketentuan menuliskannya bagaimana, ya. Dengan berkaca pada isu tadi. Tapi saya mulai dari bagaimana ketentuan tentang judul, ya. Jadi kalau kita mau ambil tadi isu-isu tadi itu, kita harus pahami dulu ketentuan sebuah judul, akurasi dari judul, relevansinya, singkat, padat, jelas, mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang sederhana juga. Ya, spesifik, ya. Memperlihatkan variabel utama, metode. Judul harus mengandung kata kunci, misalnya menunjukkan kontribusinya kemana. Dia memiliki relevansi yang kontekstual. Jadi ada peta besar. Jadi judul itu harus memperlihatkan sebuah peta besar dan informatif. Nah, jadi kalau kita pahami 10 ketentuan judul tadi, ya, kita bisa merumuskan judul-judul yang menarik. Yang jadi penolakan satu artikel itu bisa karena judulnya udah nggak menarik, gitu ya. Judulnya udah salah. Di judul sudah nggak bisa menjanjikan apapun. Nah, judul akan menyesatkan. Nah, ini saya ambil selected title. Nah, jadi misalnya ini contoh, ya. Jadi kalau saya komposisikan judul dengan memperhatikan beberapa hal itu. Nah, jadi integrasi blockchain sebagai objek formalnya dalam pengelolaan zakat, ya, objek materialnya, konteksnya peningkatan efisiensi distribusi. Ya. Kemudian transformasi keuangan syariah melalui adopsi financial technology dalam rangka apa? Pemberdayaan mereka. Ya. Ini coba kita lihat sifat dari judul. Pemanfaatan suku hijau, dia sebagai instrumen pembiayaan proyek berbasis keberlanjutan. Nah, optimalisasi crowdfunding syariah, ya, untuk pengelolaan wakaf produktif, konteksnya apa? Era digital. Nah, ini judul yang udah jadi, ya, judul yang tinggal dipakai. Nah, jadi 10 judul ini judul-judul yang kalau kita kirim ke jurnal, gitu ya. Jadi standarisasi sertifikasi halal global melalui teknologi Internet of Things, ya, untuk meningkatkan kepercayaan dunia itu. Coba nih, Anda nulis Internet of Things, ya, dalam konteks sertifikasi halal global, ya, gimana mau ditolak artikelnya? Karena kita main pada tingkatnya, bukan studi kasus di kecamatan, bukan. Ya. Nah, kita mau bicara global mindset, global konteks. Kita mau menyumbangkan pada satu global knowledge. Ya. Bahkan pengelolaan wakaf, ya, juga pembangunan ekonomi berbasis syariah di Timur Tengah, ini sekedar contoh, ya. Kita bisa nulis dengan spektrum yang begitu luas, dengan tema yang begitu beragam, ya, dengan tingkat ketajaman yang luar biasa, dalam arti bahwa kita bisa konteks UMKM, ya, atau konteks digital, konteks pembangunan, ya, tapi juga isu-isu seperti peer-to-peer lending, ya. Itu ada gimana misalnya ekonomi syariah itu bicara dalam konteks peer-to-peer lending. Nah, jadi kalau kita ambil isu-isu semacam ini, itu merupakan isu-isu ekonomi yang sangat mendasar, ya, untuk kita bicarakan. Nah, coba kita lihat, kita bergerak, kalau kita menulis sebuah abstrak, ya, abstrak ketentuannya, ini 10 ketentuan abstrak. Jadi, kalau menulis abstrak,
membaca ketentuan ini. Ini ketentuan IA Scholar di dalam menulis abstrak. Nah, ini kalau kita udah baca ketentuan menulis abstrak, kita udah bisa menerapkan, ya, jelas, singkat, pakai metode yang digunakan seperti apa, ya. Hindari pernyataan umum saja. Jelaskan kontribusi unik dari penelitian dan tentu saja dengan struktur yang jelas. Nah, jadi saya kasih contoh. Ini contoh sebuah abstrak untuk artikel yang berjudul Integrasi Ekonomi Syariah dan Ekonomi Nasional sebagai katalisator penguatan ekonomi Islam pada era digital. Ya. Ini sebuah abstrak yang ditulis kira-kira dengan rumus tadi, dan nanti teman-teman bisa baca ini. Ini draft, ya. Ini yang saya tampilkan sebuah draft, bukan artikel yang sudah jadi, tapi ini sebuah draft supaya nanti kalau udah jadi, udah terbit, lebih sulit diikuti. Tapi ini adalah post draft. Jadi post draft kita udah bisa menulis seperti ini untuk sebuah abstrak. Nah, jadi contoh-contoh seperti itu, ya. Nah, introduction juga itu. Ya. Introduction ditulis juga dengan 10 ketentuan. Ya. Jadi supaya lengkap pemahaman kita perlu memikirkan 10 ketentuan introduction. Apa saja yang penting, ya, bagaimana kita menuliskannya, ya. Kemudian juga menjelaskan mengapa penelitian ini penting, ya. Perlu ada tinjauan literatur di dalamnya, ya. Hindari pembahasan yang luas, ya. Jelaskan pendekatan, ya. Kalau perlu pakai hipotesis, ya. Nah, jadi 10 ketentuan ini, hingga perlu kita nyatakan kontribusi penelitian, ya. Ini sebagai pakem. Jadi artinya ini sebagai persyaratan untuk kita menulis. Nah, cara menuliskannya gimana? Jadi kita kembali ke judul tadi. Saya tidak ganti judul, ya. Pakai judul yang sama semua supaya bisa lihat konsistensinya, ya. Jadi pada paragraf pertama kita menyatakan di sini sebuah fakta sosial, artinya fakta ekonomi, integrasi ekonomi syariah dengan ekonomi nasional. Itu kita nyatakan dulu, ya, kita nyatakan dulu. Ini merupakan, ya, isu yang semakin mendesak untuk diteliti. Kenapa? Karena mengingat potensi besar yang dimiliki sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kita tunjukkan supaya jelas secara akademik itu apa, secara praktis apa. Nah, jadi secara praktis ini menyangkut komitmen, ya. Komitmen negara sebagai pusat produksi halal. Jadi konteksnya penting sekali. Nah, itu P1 maksudnya adalah paragraf 1. Nah, kalau itu diturunkan ke paragraf 2, kita bicara tentang fakta literatur. Ini terjemahan dari 10 ketentuan tadi. Jadi 10 ketentuan tadi kalau diterjemahkan dia jadi seperti ini. Studi terkait menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai penelitian ini, nah, integrasi antara ekonomi syariah kurang dieksplorasi. Jadi menunjukkan positioning tulisan kita di dalam peta literatur. Jadi positioningnya di mana? Itulah gunanya paragraf kedua. Masih di introduction, paragraf ketiga, kita berbicara tentang tujuan, ya, tujuan. Jadi di dalam introduction, ya, paragraf 3 kita bicara tujuan, dan paragraf 4 kita bicara argumen, ya, argumen yang tadi, ya, yang tadi di dalam ketentuan tadi, ya, disebut hipotesis. Itu perlu kita wujudkan dalam bentuk seperti ini, ya. Jadi dengan menuliskan argumen menjadi jelas di dalam tulisan kita nanti apa yang sebenarnya diuji, ya.
Argumen itu memperlihatkan apa yang kita uji di dalam tulisan kita. Nah, setelah introduction kita menulis literatur review. Literatur review dengan ketentuan-ketentuan ini. Jadi dengan berpegang pada ketentuan itu, setelah kita berpegang pada ketentuan ini, kita tulis literatur review untuk judul yang sama ya. Nah, kita tulis di sini bahwa integrasi ekonomi syariah dengan ekonomi nasional itu memerlukan dasar yang kuat untuk memahami dinamika, dasar teoritis yang kuat ya, memahami dinamika dan interaksi antara kedua sektor ini. Teori ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi dan keadilan yang diambil dari Islam. Jadi konsep ini disebutkan tidak hanya mencakup keuangan tapi juga dimensi sosial dan etika. Jadi kalau kita lihat tulisan Archer dan Karim, ya, dia memperlihatkan betapa pentingnya konteks sosial dan etika di situ. Nah, jadi di dalam literatur review, paragraf pertama kita buka. Paragraf pertama dibuka, paragraf kedua kita rinci. Dengan menyebutkan ada 3 kecenderungan umum dalam studi terdahulu. Jadi disebutkan setelah introduction tadi, paragraf keduanya di literatur review, kita sebutkan 3 kecenderungan umum. 3 itu apa? 1, ya. Yang 1 menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Saya jelaskan dengan sumber. Ya. Kemudian yang kedua studi yang memberikan perhatian pada inovasi produk. Jadi kita lihat ada sebaran yang berbeda dalam literatur review tentang topik yang kita bicarakan. Dan kita juga tunjukkan yang ketiga, studi menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur keuangan untuk mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah, ekonomi syariah secara berkelanjutan. Infrastruktur dan sebagainya dijelaskan. Nah, jadi kita lihat dibuka dengan 1 paragraf, dijelaskan 3 kecenderungan dalam 3 paragraf. Kemudian dari situ apa? Kita evaluasi. Jadi evaluasi 3 kecenderungan tersebut itu telah memberikan apa dan kekurangannya apa, dan yang dia fokuskan apa itu. Penelitian yang ada cenderung mengabaikan dampak sosial terhadap masyarakat luas. Nah, jadi kita kemudian menegaskan apa novelty. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mengkaji antara kebijakan pemerintah. Nah, jadi ini mengkaji kebijakan pemerintah, inovasi produk dan infrastruktur keuangan dalam konteks pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Nah, jadi kita evaluasi dari studi itu. Paragraf terakhir yang ke-6, kita beri arah. Jadi studi kita ini itu mengarah kemana? Setelah kita evaluasi studi yang ada, terus kita harus menyatakan studi kita mengarah. Jadi kita akan menyumbangkan literatur yang bagaimana. Nah, itu kita memberi sebuah arah. Jadi penelitian ini memberikan perhatian khusus pada kontribusi dari perbedaan perdebatan dikotomi ekonomi Islam dan ekonomi nasional dengan menunjukkan bahwa penguatan kebijakan dan regulasi dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan bank syariah. Ini arah. Jadi arah dari tulisan kita mau kemana. Nah, jadi begitulah teknik kita memenuhi ketentuan-ketentuan tadi, ya. Nah, dan pada bagian metode sama. Method itu juga ditulis dengan ketentuan yang jelas. Jadi kalau kita memenuhi ketentuan-ketentuan yang jelas, menulisnya mudah, kualitasnya terjamin. Artinya karena kita mengerjakannya dengan sebuah ketentuan. Yang kita sering kali menulis tidak punya referensinya, ya menulis dengan rasa, ya artinya dirasa-rasa kayak gini oke, ya ini kayaknya udah bagus.
Tapi kalau ada ketentuan kita bisa mengikuti. Seperti method ya, dengan ketentuan. Ya. Paragraf pertama kita menjelaskan unit analisisnya. Apa unit analisis? Ini fokusnya pada apa ini? Jadi analisis pada kebijakan pemerintah. Ya berarti unit analisisnya adalah policy. Ya, policy itu paragraf pertama. Ini paragraf kedua kita bicara tentang desain. Desain penelitian menggunakan desain kualitatif atau yang lain kuantitatif, survei ya dan sebagainya. Kita bicara desain dan paragraf yang ketiga kita bicara sumber data. Apa sumber data? Sumber informasinya dari mana? Nah, kita tulis secara teliti kalau ada data sekunder itu diambil dari mana? Bagaimana kita memanfaatkan data sekunder itu? Nah, kemudian pengumpulan data. Yang paragraf keempat kita masukkan metode pengumpulan datanya, dan yang terakhir adalah analisis data. Jadi 5 paragraf method itu disusun secara sistematis mengikuti 10 ketentuan. Jadi kalau kita mengikuti ketentuan-ketentuan, kita bisa menulis dengan mudah dan dengan standar yang jelas. Demikian juga pada bagian-bagian lain, seperti bagian risau. Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang bagus, maka kita perlu pastikan hasil itu menjawab pertanyaan ya, dan mengorganisir dengan baik tema atau variabel, dan juga presentasi data hasil itu dengan jelas ya. Nah, dengan berbagai ketentuan menulis risal ini, dari interpretasi, karena risal tidak boleh diinterpretasi misalnya. Gunakan visualisasi, paling bagus menggunakan tabel, grafik, gambar, dan sebagainya di dalam risal. Ini sifat dari menulis artikel agak beda dengan disertasi. Jadi ini mengutamakan data visual. Nah, jadi ini semua kita pastikan agar data akurat ya, dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikelola juga dalam sebuah artikel, dan itu akan menjadi satu tulisan yang bagus ya. Nah, jadi saya ambil contoh, kalau tadi judul integrasi ya. Jadi kan saya bicara integrasi ekonomi Islam dengan ekonomi nasional. Nah, kalau kita bicara risal tadi dengan konteks-konteks tadi, ada 3 risal. Nah, risal yang pertama penguatan kebijakan. Nah, ini kita tulis. Kita tulis paragraf pertama tentang harmonisasi kebijakan. Ya, kita jelaskan seperti apa ini risal yang pertama. Kemudian paragraf 2 itu berisi penerapan undang-undang ekonomi, paragraf 3 inovasi teknologi. Jadi itu risal 1. Jadi setiap risal itu dibicarakan kira-kira 3 paragraf setiap risal. Jadi kalau 3 risal 9 paragraf. Nah ini risal 2. Risal 2 yang dibicarakan pengembangan infrastruktur keuangan. Nah, jadi kalau begitu paragraf 4-nya ya udah bisa membicarakan infrastruktur keuangan dan sebagainya. Nah, demikian juga yang 5. Nah, risal bagian 5 itu tentang peningkatan kapasitas lembaga keuangan. Nah, jadi risal sampai risal 2 sampai paragraf 6. Nah, baru risal 3. Risal 3 juga ditulis dalam 3 paragraf ya. Risal 3 ditulis dalam 3 paragraf. Kalau ini mencakup inovasi dalam produk dan layanan. Jadi produknya diinovasi, layanannya juga diinovasi. Nah, jadi yang pertama pengembangan produk, karena punya alasan untuk meneruskan. Nah, yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi digital.
untuk uh, untuk menjamin banyak hal misalnya yang ini sekarang menjadi pembicaraan yang cukup serius tentang itu. Nah, yang kedua dari Risal 3 itu peningkatan kualitas SDM. Lalu yang 9 ya. Peningkatan kualitas itu paragraf ke-9. Jadi 9 paragraf untuk menyelesaikan Risal. Nah, kalau sudah tersusun Risal dengan baik, baru kita lihat discussion. Aku mau. Jadi discussion itu apa?